Kalau kita mau ngomongin sepak bola, ada beberapa kisah pemain yang rasanya tuh kayak punya dua babak yang beda banget. Nah, kisah Egy Maulana Fikri itu salah satunya. Hari ini kita bakal coba urai perjalanan seorang pemain dengan dua karir yang sangat kontras. Dari seorang anak ajaib yang digadang-gadang jadi bintang besar, sampai akhirnya jadi pemain matang di negerinya sendiri. Buat ngerti ceritanya, kita harus mundur ke sini. Bayangin deh, tahun 2017, koran sekelas The Guardian di Inggris menobatkan dia sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di seluruh dunia. Sejak saat itu, ekspektasi yang ada di pundaknya, wah gede banget. Dengan julukan Messi dari Indonesia, kebayangkan gimana harapan satu negara tertumpu padanya. Tapi gimana sih perjalanan karir yang ternyata kompleks banget ini terungkapnya? Nah, pertanyaan ini yang jadi inti cerita kita kali ini. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari babak pertama ceritanya, yaitu masa-masa kemunculannya yang benar-benar meledak sebagai pemain muda dan langsung bikin semua orang terpukau. Lihat aja lini masa ini, kelihatan banget kan gimana dia meroket secepat kilat? Dari Swedia sampai Prancis, dia borong penghargaan individu yang keren-keren. Bahkan penghargaan di turnamen Toulon itu, pemenang sebelumnya tuh legenda, kayak Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo. Gila kan? Ya jelas, dunia langsung ngelirik dia. Dan angka ini, 28, ini bener-bener gila. 28 gol, itu jumlah gol yang dia cetak di Kotia Cup. Ini nunjukin banget betapa tajamnya dia di depan gawang, bahkan di usia yang masih muda banget. Status istimewanya ini diperkuat lagi sama kata-kata pelatihnya waktu itu, Indra Syafri, yang tahu persis bakatnya. Menurut beliau, Egy itu talenta langka yang nggak sering-sering lahir di Indonesia. Sebuah pengakuan yang luar biasa. Nah, sekarang kita pindah ke babak berikutnya. Setelah semua pujian itu, langkah selanjutnya ya jelas, Eropa. Tapi, mimpi ini ternyata nggak semulus yang kita semua bayangkan. Jalannya penuh tantangan dan berliku. Coba deh kita lihat datanya langsung. Angka-angka ini bener-bener berbicara loh. Selama hampir 5 tahun di 3 klub berbeda di Polandia dan Slovakia, total penampilannya di liga tuh, yah terbatas banget. Ini jelas bukan ledakan performa yang diharapkan banyak orang. Dan ungkapan dari media olahraga di Indonesia ini kayaknya pas banget buat ngerangkum semuanya. Petualangannya di Eropa itu penuh lika-liku, jauh dari kata mulus. Ya, ini jadi periode pembelajaran yang penting banget buat dia, tapi juga periode yang penuh perjuangan. Terus, gimana nasibnya pas dia pulang kampung? Nah, tahun 2023, Egy gabung sama Dewa United. Dan ini jadi titik baliknya. Awal dari kebangkitan kembali karirnya. Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Waktu di Eropa, dia susah payah cari menit bermain. Begitu di Dewa United, dia jadi pemain kunci. Dari yang dampaknya inkonsisten, jadi pencetak gol yang produktif. Dari talenta yang masih berkembang, jadi pemain dengan kematangan taktis. Bener-bener kayak nonton dua pemain yang berbeda. Dan ini buktinya, bukan cuma omong kosong. 21, itu jumlah gol liga yang udah dia cetak buat Dewa United sejak gabung. Gila kan? Dia kayak nemuin lagi sentuhan magisnya dan jadi salah satu penyerang paling ditakuti di liga domestik. Tapi ceritanya nggak cuma soal gol loh. Kayak yang dibilang sama seorang analis, dia sekarang punya kedewasaan bermain. Maksudnya apa? Dia jadi lebih pintar secara taktik, bisa main di banyak posisi, dan nggak lagi cuma ngandelin bakat alaminya aja. Tapi disinilah ceritanya jadi makin menarik dan ya agak kompleks. Kenapa performa kerennya di klub nggak selalu bisa 100% menular ke tim nasional? Coba lihat grafik ini deh. Ini nunjukin paradoksnya dengan jelas. Buat Dewa United, dia itu mesin gol. Tapi buat tim nasional di periode yang sama, kontribusi golnya jauh lebih sedikit. Nah, ini nih yang jadi teka-teki dan sering jadi omongan para fans. Dan pada akhirnya, meski udah berjuang mati-matian, impian terbesar kita semua harus pupus. Perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 harus terhenti. Jelas ini jadi kekecewaan besar buat semua orang. Terus gimana perasaan Egy sendiri? Cuma satu kata yang dia tulis di Instagram setelah timnas tersingkir. Sakit, plus emoji patah hati. Pendek tapi ngena banget. Ini menunjukkan betapa berartinya main untuk negara buat dia. Jadi setelah semua perjalanan naik turun ini, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari karir Egy Maulana Fikri sampai sekarang?
Oke, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, hike besar di awal karirnya itu emang nggak salah, bakatnya luar biasa. Kedua, petualangan di Eropa meskipun sulit jadi pelajaran yang membentuk karakternya. Ketiga, keputusannya pulang ke rumah ternyata jadi pemicu kebangkitan yang hebat. Dan yang paling penting, kita lihat dia berevolusi, bukan lagi cuma bocah ajaib, tapi jadi pemain yang matang dan efektif. Nah, ini semua membawa kita ke pertanyaan pamungkas kan? Apakah si Messi dari Indonesia ini udah nemuin panggung terbaiknya di tanah air? Tempat di mana dia bisa jadi bintang utama? Atau jangan-jangan dengan kematangan barunya ini masih ada babak kedua di Eropa yang menunggunya? Yang jelas ceritanya masih jauh dari selesai.